Kakor Lantas imbau pemudik balik lebaran isi saldo etol dan keselamatan nomor 1. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi dampingi Menhub Budi Karya Sumadi tinjau arus balik lebaran via udara di tol Cikampek dan Cipali serta mengunjungi kantor Jasa Marga di kilometer 70 Cikampek, Jawa Barat, Kamis 27 Maret 2023. Rekan-rekan media, selamat Idul Fitri, maaf lahir batin. Hari ini kami melakukan kunjungan ke sini untuk memastikan bahwa gerakan yang direncanakan itu sesuai dengan rencana. Pertama kali terima kasih Pak Presiden yang selalu memantau kami dan memberikan keputusan yang tepat berkaitan dengan jumlah hari-hari mudik dan balik itu lebih banyak dan memiliki fleksibilitas. Dan ini terbukti dengan angka bahwa sekalipun ada kenaikan yang cukup banyak untuk transportasi sebanyak 16%, ada angka-angka yang cukup baik bahwa waktu tempuh malah lebih cepat, kecepatan bahkan sampai 80 km per jam, dan laka itu turun. Jadi sekalipun meningkat jumlah daripada pemudik, tetapi kecepatan naik, waktu tempuh lebih singkat, lakanya turun. Ya, bahkan lakanya itu turun 27%. Dan ini juga terima kasih kepada rekan-rekan pemudik naik motor, karena menurut catatan Pak Kakor Lantas bahwa kecelakaan itu biasanya 72% menggunakan motor. Berarti banyak sekali jumlah motor yang tidak digunakan karena ada mudik gratis, dan ini kesadaran masyarakat untuk safety bertambah baik. Nah, apa yang dilakukan ini tentu tidak mungkin terjadi tanpa effort yang dilakukan oleh semua Bapak Ibu sekalian. Satu, jalan-jalan yang bertambah baik ya, dengan tambahan-tambahan jalur, lalu juga tambahan teknologi dan manajemen lalu lintas dan manajemen waktu yang dilakukan oleh Kakor Lantas dengan baik. Nah, itu fakta sampai hari ini. Kita masih ada 5 hari dari sekarang sampai tanggal 1. Dalam bahasa tradisional itu ada Lebaran Kupat ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sampai ke Madura. Itu biasanya jatuhnya pada hari Minggu. Ya. Nah, kecenderungan masyarakat untuk pulang pada tanggal 30, bahkan tanggal 1 gitu. Nah, kalau kita sarankan mumpung Jasa Marga memberikan diskon ya 20% selama 3 hari ini, manfaatkan itu, jangan sampai ke 33 tanggal 1, 30 dan tanggal 1. Kita harus ingat juga nanti ada aglomerasi Jakarta-Bandung yang membuat stagnasi lalu lintas, baik yang dari Jakarta ke Bandung atau Bandung ke Jakarta, sehingga itu menjadi satu kumulasi tekanan lalu lintas dan berat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Presiden atas dukungan yang hampir setiap hari telepon kami ya. Kapolri terima kasih yang juga memberikan dukungan, dan tentu rekan-rekan operator ya, dan berbahagia juga jasa praharja tidak harus membayar premi lebih banyak ya Pak ya. Tapi ini adalah ikhtiar kita yang membahagiakan masyarakat. Kecelakaan adalah satu juga yang menjadi satu konten kita, bahwa safety
nomor satu. Dan kita ingin mudik ini aman dan berkesan. Beberapa hari ini kita masih diuji. Kalau ini kita bisa laksanakan sampai tanggal 1, insya Allah tagline atau harapan Bapak Presiden itu bisa dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapatkan informasi dari Pak Korlantas bahwa semua pergerakan di darat seluruh Indonesia relatif terkendali dengan baik. Bahkan saya selaku Menteri Perhubungan juga memantau kegiatan-kegiatan dalam kereta api, udara, dan laut juga tidak ada stagnasi yang signifikan, dan insya Allah ini berjalan dengan baik. Nah, kita memang tidak harus cukup keras dengan apa yang sudah kita lakukan. 5 hari masih ada hari-hari yang ada kemungkinan terjadinya suatu lonjakan ya, sehingga ke 3 matra itu kami lakukan rakor secara periodik, baik yang saya pimpin langsung maupun dipimpin oleh Dirjen, sehingga itu insya Allah bisa kita laksanakan. Nah, berkaitan dengan angka, nanti mungkin Pak Korlantas dan Pak Dirut Jasa Marga bisa menyampaikan berapa angka persisnya yang sudah dan belum, walaupun saya tahu bahwa masih ada 55% yang belum kembali ke Jakarta. Tapi nanti angkanya silakan Pak Dirut. Untuk melaporkan, karena dalam keseharian saya melaporkan apa yang kita kerjakan di lapangan ini kepada Pak Kapolri, Pak Menko PMK, termasuk Pak Menhub, untuk melihat sampai evaluasi menjelang ya diberlakukannya diskon yang kemarin disampaikan oleh Pak Dirut Jasa Marga, dan traffic management yang sampai hari ini masih kita laksanakan. Ya, alhamdulillah sampai hari ini kita bisa melihat bahwa pergerakan kendaraan yang menuju Jakarta boleh kami katakan sebagai satu kelancaran yang kita harapkan. Tentunya kelancaran yang diharapkan ini juga harus diimbangi dengan tetap waspada, tidak terburu-buru ingin sampai, tapi kami juga sekaligus menghimbau apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa masih ada 4 hari ke depan atau 5 hari barangkali sampai tanggal 1, itu masyarakat betul-betul melihat di hari mana sebaiknya tidak bergabung di titik-titik puncak, karena kebetulan akhir dari waktu libur kita ini adalah di weekend ya, jadi tidak bulan Ramadan saja, Syawalan begini, weekend itu identik dengan kepadatan yang kita alami. Oleh karena itu ada 2 hari ini bisa dimanfaatkan untuk hari terakhir, jadi tidak berkumpul di satu titik yang kami maksudkan tadi ya, karena saya meyakini pasti masyarakat masih ada pergerakan-pergerakan setelah sampai di Jakarta, dilanjutkan dengan kegiatan silaturahmian di Jakarta, ke Bandung, Bogor. Nah ini juga akan dialami oleh kita semua yang nanti akan menyelesaikan waktu libur kita pada saat tanggal 1. Oleh karena itu kita akan terus mempertahankan sistem ini sementara, karena kita anggap efektif ya, bisa mengantar masyarakat untuk waktu yang tidak terlalu lama berada di jalan, masih dalam keadaan bugar, harapan kita begitu ya, karena ini menyangkut masalah keselamatan, untuk bisa kita pertahankan sampai nanti weekend selesai. Kalau dari angkanya tadi sudah kita coba hitung, dari yang sisa yang belum masuk ya kita coba-coba gitu, bagi rata 4 dan lain sebagainya atau 5 ya, moga-moga angka ini angka yang sampai hari ini dengan manajemen yang ada bisa kita pelihara kelancarannya. Oleh karena itu penting saya sampaikan, pertahankan juga kerjasama yang sudah kita jalin dan selama ini dengan petugas dan masyarakat yang ada di jalan. Prinsip kehati-hatian tentunya tetap nomor 1, semoga seluruhnya sampai tujuan dengan selamat. Tidak lupa saya juga terus mengingatkan anggota masyarakat, tolong jangan sampai lupa isi kartu di jalan tol. Ya, dari evaluasi kemarin masih ada yang terjadi, padahal sebetulnya yang bersangkutan bisa mengisi lebih awal.
Nah ini yang saya katakan toleransi penting ya. Masyarakat di belakang kita itu waktu yang hilang karena kita harus baru isi di depan gate pada saat melewati. Nah saya kira himbauan-himbauan ini akan terus kita sampaikan bagi masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan melalui jalur tol. Saya kira itu Pak Menteri kami kembalikan. Terima kasih Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkanya Mbak ya bisa dikomunikasikan dengan Pak Kabako, betul nanti langsung ada Pak Dirut nih yang punya traffic counting soalnya. Yang pasti tadi angka 58% itu masih yang belum kembali. Nah, pertanyaannya kalau sampai nanti tanggal 1 belum pulang gitu ya. 55,8% yang belum pulang. Nah, kami dari Bapak Kapolri arahan kemarin, walaupun operasi biasanya H+7 selesai, katakanlah ini tanggal 2 begitu ya, kami masih ada namanya kegiatan rutin yang ditingkatkan. Nah, jadi kita tetap akan melihat perkembangan masyarakat yang akan kembali. Tapi sekali lagi tentunya kita kan juga perlu mengingatkan masyarakat ya tentang waktu, tentang perjalanan yang harus mereka kapan harus kembali dan lain sebagainya. Ya, tapi yang prinsipnya kami selaku petugas di lapangan akan tetap siaga, ya, memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat selama mereka ada di jalan.